Hai hai hai. Apa kabar adik-adik semuanya? Harap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Adik-adik amatilah gambar halaman sekolah Lani berikut ini. Bersih bukan? Nah, kegiatan apakah yang dilakukan oleh Lani bersama Beni dan Udin adik-adik? Ya, mereka sedang membaca buku bersama-sama. Adik-adik, menurutmu apakah tanaman yang ditanam di lingkungan sekolah itu memiliki arti yang penting? Tentunya di sekolah kalian ada tanaman atau tumbuhan ya adik-adik. Apakah itu tanaman yang ditanam itu memiliki arti yang penting untuk lingkungan sekolahmu? Lalu mengapa adik-adik? Apa alasannya? Kalau kamu bilang penting, apa alasannya? Kalau kamu bilang tidak penting, apa alasannya? Nah, menurut Kak Citra, tanaman yang ada di lingkungan sekolah itu sangat penting adik-adik. Ya, mengapa? Karena akan memberikan kesejukan bagi kita loh. Kita bisa berteduh dari panasnya matahari di bawah pohon. Apalagi kalau adik-adik sedang istirahat sekolah nih adik-adik. Nah, tanaman sendiri itu juga menghasilkan oksigen. Oksigen itu udara yang dihirup oleh manusia adik-adik. Jadi tumbuhan atau tanaman itu sangat penting berada dimanapun adik-adik. Jadi lingkungan sekolah kalian harusnya memiliki tumbuhan atau tanaman. Adik-adik, di sini ada bacaan yang berjudul Halaman Sekolah Lani. Mari kita simak bersama-sama adik-adik. Lani, Udin, dan Beni bersahabat sejak mereka kelas 1. Mereka suka sekali duduk di bawah pohon mangga di halaman sekolah. Pohon mangga itu rindang sekali sehingga memberikan suasana yang sejuk. Selain pohon mangga, ada jenis tanaman bunga yang ditanam di pinggir pagar sekolah. Setiap hari Senin dan Kamis, anak-anak kelas 5 mendapat giliran menyirami tanaman bunga tersebut. Merawat dan memelihara tanaman di sekitar sekolah merupakan salah satu kewajiban siswa di sekolah Lani. Nah, itu tadi adik-adik bacaan mengenai halaman sekolah Lani ya. Ternyata halaman sekolah Lani itu banyak sekali tumbuhan adik-adik. Ada pohon mangga, ada bunga-bunga yang menghiasi. Nah, adik-adik setiap Senin dan Kamis anak-anak kelas 5 itu mendapat giliran atau tugas untuk menyirami tanaman. Mengapa tanaman harus disirami? Ya supaya bisa tumbuh dengan subur adik-adik. Kalau tidak disirami pasti nanti bisa layu dan mati. Nah, adik-adik dari bacaan ini nih ya, coba kita akan lingkari bersama mana sih yang termasuk dalam huruf kapital yang digunakan dalam kalimat dan lingkari tanda titik yang digunakan untuk mengakhiri kalimat dalam bacaan. Nah, di sini Kak Citra munculkan lagi ya. Mana nih huruf kapitalnya? Apakah adik-adik menemukan huruf kapital dan tanda titiknya? Ketemu ya adik-adik ya, pada judulnya ini juga memakai huruf kapital ya. Lalu ada nama orang di sini. Itu juga memakai huruf kapital. Nah, di sini penggunaan tanda titik itu di akhir kalimat adik-adik. Lalu masih ada lagi nih, ada huruf kapital, ada tanda titiknya ya. Nah, adik-adik di sini kalian bisa menemukan tanda titik dan huruf kapital dalam penulisan kalimat ya, kalimat dalam bacaan ini. Nah, di sini ada nama orang memakai huruf kapital ya. Lalu awal kalimat juga memakai huruf kapital dan nama hari juga memakai huruf kapital. Lalu tanda titik di sini digunakan untuk mengakhiri kalimat. Nah, dari hasil kita melingkari ini bisa disimpulkan ini adik-adik. Nah, huruf kapital itu dipakai untuk menulis di awal kalimat nama orang,
nama hari, dan judul bacaan. Itu tadi adik-adik ya kesimpulannya bahwa huruf kapital itu dipakai untuk menulis di awal kalimat, di nama orang, nama hari, dan judul bacaan. Nah judul bacaan tadi kan diawali juga dengan huruf kapital. Nah tanda titik sendiri adik-adik itu dipakai untuk mengakhiri yang namanya kalimat berita. Nanti ada kalimat tanya, ada kalimat perintah ya. Kalau kalimat perintah itu diakhiri tanda seru, kalimat tanya itu diakhiri tanda tanya. Tapi kalau kalimat berita itu diakhiri dengan tanda titik. Adik-adik, tulislah sebuah karangan singkat nih yang menceritakan tentang merawat tanaman di sekitar sekolah kalian. Perhatikan penggunaan huruf kapital adik-adik dan tanda titik dalam karanganmu. Gunakan juga huruf tegak bersambung. Nah, di sini Kak Citra punya contoh nih ya. Karangan dari Kak Citra merawat tanaman sekolah. Sekolahku penuh dengan bunga dan tumbuhan. Setiap hari kami bermain di taman sekolah. Setiap Kamis aku dan teman-teman mendapatkan tugas untuk menyirami tanaman. Kami mendapatkan giliran setiap harinya untuk merawat tanaman. Tanaman di sekolah juga dirawat oleh petugas sekolah. Dengan adanya tanaman, sekolah kami menjadi sejuk dan rindang. Nah ini tadi adik-adik ya, karangan mengenai merawat tanaman sekolah. Masih ingatkah adik-adik tentang desain model plastisi yang kalian buat? Nah, adik-adik di sini ya ada model plastisin yang bisa kalian buat buah-buahan, bunga, bahkan hewan juga adik-adik. Nah, kalian bisa membuatnya lagi loh adik-adik menggunakan plastisin. Coba siapkan bahannya dulu ya dan perhatikan langkah-langkahnya. Bahannya adalah plastisin. Lalu cara membuatnya, yang pertama siapkan dulu alat dan bahannya. Lalu lunakkan plastisin dengan cara memijat-mijatnya hingga bisa dibentuk adik-adik ya. Jadi kalian pijat-pijat hingga bisa dibentuk. Lalu bentuklah plastisin itu sesuai dengan desain model yang kalian buat. Misalnya kalau buat buah ya bentuknya seperti buah, kalau buat bunga ya bentuknya seperti bunga. Adik-adik, di sini untuk kebutuhan membuat model bunga dan buah, ibu guru itu menyiapkan 20 ons plastisin. Nah, berapa kilogramkah itu? Kalau 20 ons itu ada berapa kilogram adik-adik? Adik-adik tentunya masih ingat bahwa 1 kilogram itu ada 10 ons atau kebalikannya ya. 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Nah, di sini kalau 20 ons itu berarti 10 ons ditambah 10 on. 10 on sendiri sama dengan 1 kilogram. Berarti 10 on 1 kilogram ditambah 10 on 1 kilogram berarti ada 2 kilogram. Di sini kita bisa simpulkan bahwa 20 ons itu sama dengan 2 kilogram. Adik-adik, mari kita belajar bersama-sama soal cerita berikut. Ibu membeli wortel 20 ons dan kentang 30 ons. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, berapa ons total belanjaan ibu? Dan yang kedua, berapa kilogram total belanjaan ibu? Yang pertama yang ditanyakan adalah dalam ons. Nah, di sini kita bisa tulis seperti ini adik-adik ya. Kalian perlu ketahui dulu 10 ons itu sama dengan 1 kilogram atau 1 kilogram itu sama dengan 10 ons ya. Nah, untuk mengetahui total belanjaan berarti yang dibeli ibu wortel dan kentang. Nah, wortel ini ada 20 ons beratnya ya. Lalu kentangnya ada 30 ons. Sekarang kita jumlahkan 20 ditambah 30. Karena di sini satuannya sudah sama ya. Kita jumlahkan adik-adik. 20 ditambah 30. Nah, 0 ditambah 0 0, 2 ditambah 3 5. Berarti jawabnya ada 50 ons. Nah, untuk
soal yang pertama sudah kita jawab. Jawabnya 50 ons. Tapi soal yang berikutnya, berapa kilogram? Berarti ini kita ubah menjadi kilogram. Untuk menjadi kilogram ini berarti 50 onsnya kita bagi 10 ya, karena 1 kilogramnya 10 ons ya. 50 dibagi 10 bagaimana? Coret saja angka nolnya adik-adik. 5 dibagi 1 sama dengan 5. Jadi ini jawabnya 5 kilogram. Nah, sudah ketemu kan? Jadi yang kesimpulannya total belanjaan ibu adalah 50 ons yang pertama. Lalu jawaban yang kedua, jadi total belanjaan ibu adalah 5 kilogram. Karena yang kedua yang ditanyakan adalah kilogram. Kita lihat nih adik-adik soal berikutnya. Lani memetik 10 ons tomat dan 20 ons terung atau terong ya adik-adik ya, dari pekarangan rumahnya. Berapa ons total hasil panen Lani dan berapa kilogram total hasil panen Lani? Berarti kita cari dulu dalam onsnya dulu ya adik-adik ya. Berarti kalau total semuanya itu berarti dijumlah tomat ditambah terongnya. Nah, tomat itu ada 10 ons, terongnya ada 20 ons. Kita jumlahkan 10 ditambah 20. Berapa ya adik-adik ya? 10 tambah 20. Ya, bagus, 30 adik-adik. Berarti jawabnya ada 30 ons. Nah, di sini kita akan ubah menjadi kilogram. Tadi kalau ons menjadi kilogram kita bagi dengan 10. 30 dibagi 10. Kita coret angka nolnya adik-adik. 3 dibagi 1 sama dengan 3, berarti jawabnya 3 kilogram. Nah, untuk yang pertama kesimpulannya, jadi total hasil panen Lani adalah 30 ons. Lalu untuk yang kedua, total hasil panen Lani adalah 3 kilogram. Jadi kita sesuaikan dengan satuan berat yang diminta. Soal selanjutnya adik-adik ya, supaya kalian lebih paham lagi. Lani, Udin, dan Beni bergotong royong membantu Ibu Lani mengangkat belanjaan dari pasar. Lani mengangkat 1 kilogram wortel, Beni mengangkat 2 kilogram kentang, dan Udin mengangkat 2 kilogram pepaya. Berapa kilogram total belanjaan Ibu Lani dan berapa ons total belanjaan Ibu Lani? Nah, kita jumlahkan dulu ya adik-adik ya. Total belanjaan ibu dalam kilogram karena semua satuannya kilogram. Berarti berat wortel ditambah berat kentang ditambah berat pepaya. Berat wortel 1 kilogram, berat kentangnya 2 kilogram, dan berat pepayanya 2 kilogram. Berarti jumlahnya ada berapa adik-adik? Ya, ada 5 kilogram. Nah, sekarang kita ubah dalam ons karena pertanyaannya ada yang dalam kilogram dan ada dalam ons. Nah, di sini untuk mengubahnya dalam ons, kilogram ke ons berarti kita kali 5 dikali 10. Nah, 5 dikali 10 berapa? Ya, bagus, 50. Berarti jawabnya 50 ons ya. Jadi adik-adik, total belanjaan Ibu Lani adalah 5 kg. Untuk yang ditanyakan kilogramnya, kalau diubah dalam onsnya, total belanjaan Ibu Lani adalah 50 ons. Mudah ya adik-adik ya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.